pagi dari Sydney. Oke, beberapa hari ini aku tidak pernah buat video karena aku sibuk sekali. Aku ada urusan sedikit di kampung. Ya, walaupun aku nggak di kampung, aku di sini tetap aja gue harus ya seperti biasa lah. Kita harus telepon, harus ini, harus itu kan, ngasih tahu ke sana. Jadinya apa-apa juga harus suruh orang, jadi harus standby lewat telepon, lewat SMS gitu. Jadi aku singkirkan dulu videonya, fokus urus masalah yang di kampung. Dan semua sudah berjalan dengan baik, urusannya udah selesai, dan sekarang aku buat video lagi. Oke, di video kali ini aku ingin share buat teman-teman gimana sih caranya agar visa liburan bisa dipakai untuk bisa bekerja. Karena fokusnya teman-teman yang komen di video aku selalu fokusnya tujuan untuk bisa bekerja di Australia. Ya, bekerja di Australia memang impian semua orang, bisa dikatakan begitu, khususnya kita dari keluarga yang memang kurang mampu ya. Dengan kita datang ke Australia, pendapatan cukup bagus, pekerjaan juga cukup gampang dicari. Jadi banyak yang bertanya gimana caranya bisa bekerja di Australia. Oke, nah visa liburan bisa dipakai untuk bisa bekerja di Australia, tapi dengan syarat kita harus transfer visa kita. Nah, kalau misalnya teman-teman datang ke Australia liburan gitu, bisa mentransfer visa teman-teman seperti ke visa sekolah. Ya, walaupun memang tidak semua visa liburan semua umur bisa transfer ke visa sekolah, ya. Tapi untuk teman-teman misalnya yang masih muda, seperti masih 25 tahun ke bawah, masih sangat besar kemungkinan untuk bisa transfer visa liburannya ke visa sekolah. Dan itu memang yang dipakai cara-cara itu anak-anak yang datang ke Australia. Karena kalau misalnya apply visa sekolah dari Indonesia, itu prosesnya cukup lama, dan selama proses itu kamu tidak bisa mendapatkan uang gitu. Maksudnya ya beda kalau memang orang mampu, tapi kalau misalnya kita dari keluarga biasa gitu, selama menunggu kerja gak tenang, mikirin visa, itu otomatis hal yang sangat mengganggu pikiran kita, apalagi kerjaan kita. Jadi contohnya teman-teman datang liburan ke Australia dan visanya sudah ada gitu, jadi visa liburan. Nah, sampai di Australia kalian bisa transfer visa ke visa sekolah. Nah, caranya adalah kamu di sini bisa cari agen. Di sini agen banyak sekali. Kalau misalnya nggak tahu juga, kalau misalnya teman datang ke sini udah liburan, ya bisa kontak aku juga, oke? Nah, setelah kamu sampai di Sydney, kamu bisa cari agen, dan agen akan membantu kamu untuk mentransfer visa kamu ke visa sekolah. Ya jelas, sudah pasti teman-teman harus memiliki uang yang cukup, karena kan begitu kamu mau transfer visa, udah pasti kamu harus bayar agen, isn't it? Jadi kamu bayar agen, nah udah pasti kamu juga harus bayar asuransi, dan udah pasti harus bayar uang sekolah. Jadi memang uang ada hal yang sangat penting kalau misalnya nanti teman-teman datang ke Australia tujuannya untuk proses transfer visa ke visa sekolah. Nah, keuntungan yang kamu bisa dapatkan melalui jalur ini atau melalui cara ini adalah setelah kamu apply visa sekolah, kamu sudah bisa langsung mendapatkan bridging. Bridging itu artinya kayak visa menunggu. Nah, di visa menunggu ini kamu sudah bisa langsung pakai untuk bekerja. Nah, bekerja di Australia tidak seperti mencari kerja di Indonesia yang bisa dibilang membutuhkan waktu sekali. Kalau di sini kalau benar-benar memang ingin bekerja, banyak sekali pekerjaan yang menunggu kita. Khususnya kita anak-anak Indonesia sudah terbiasa bekerja seperti apa di Indonesia, apalagi sampai sini dengan bayaran yang cukup. Kayaknya jiwa kita bekerja, semangat kita tuh sudah menjanjikan sekali, sudah bisa diandalkan sekali untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Nah, di sini juga komunitas anak-anak Indonesia kuat sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman baru datang dan misalnya cari pekerjaan, udah pasti dari hand to hand, dari tangan ke tangan bisa membantu kamu. So nggak usah khawatir kalau misalnya memang ada niat untuk kesini, kamu bisa datang ke sini melalui cara ini. Oke, keuntungan yang kamu bisa dapatkan juga di sini setelah kamu mentransfer visa, setelah visa kamu di approve gitu kan, visa sekolah, ya udah pasti kamu harus sekolah baik-baik gitu. Sekolah kalau memang ada tugas ya harus dikerjakan tugasnya supaya visa sekolahnya itu lancar. Karena kalau tidak, kamu selesai sekolah ya kamu harus balik ke Indonesia. Atau kalau misalnya kamu udah dikeluarkan dari sekolah ya kamu harus keluar dari Australia. Itu. Nah, bagusnya kalau kamu sekolah baik-baik, kamu bisa memperpanjang visa kamu sampai benar-benar kamu puas, bisa dikatakan begitu. Karena kan di sini
banyak anak-anak dia udah sekolah kayak contohnya college gitu kan, dia udah sekolah udah selesai 2 tahun, dia sekolah itu dia pindah lagi sekolah yang lain lagi, habis itu dia pindah lagi gitu, bisa diperpanjang seperti itu. Nah, aku tidak bisa jelaskan juga karena ini bukan porsi aku, ini adalah porsinya agen. Jadi misalnya nanti kalau misalnya udah nyampe sini kamu bisa tanya ke agen, tapi sekilasnya seperti itu. Nah, setelah misalnya kamu udah sekolah di bidang ini, ternyata kamu pingin pindah lagi di bidang ini, kamu bisa ngelakuin hal itu. Dan setelah kamu udah pingin gue mau bachelor, nah kamu bisa naik ke bachelor, dan bachelor itu yang agak mahal. Tapi mostly kalau misalnya anak-anak di umur kamu yang masih muda seperti 25 tahun ke bawah, itu masih memungkinkan untuk bisa sekolah ke sekolah yang murah seperti yang aku bilang tadi, college. Oke, atau bisa masuk juga kayak cookery atau kayak sekolah memasak gitulah. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi itu keuntungan yang kamu bisa dapatkan melalui jalur visa ini, oke, visa sekolah. Nah, kerugiannya adalah atau kelemahannya visa ini adalah atau jalur ini adalah kalau misalnya teman-teman udah datang ke sini udah mentransfer visa dan kamu sudah mendapatkan visa sekolah dan kamu tidak segera mencari kerja atau tidak benar-benar bekerja, di sini kelemahannya adalah kamu akan benar-benar dicekik sama uang sekolah. Bahasa kasarnya seperti itu teman-teman. Sorry bahasa NTT agak keras ya. Oke, jadi benar-benar akan ditekan sama uang sekolah karena pertama kamu dihajar sama uang kos, ya kan? Uang kos di sini udah pasti kamu bayarnya per minggu, ya kan? Uang makan, belum lagi uang sekolah. Jadi risiko yang sangat besar orang-orang yang tidak bekerja baik-baik, yang tidak sekolah baik-baik, ini benar-benar akan dihajar sama kehidupan di Australia. Jadi jangan salah kalau misalnya kamu pernah dengar di Australia banyak anak-anak Indonesia yang terjun dari tebing dari apartemen, ya. Seperti itu, seperti itu. Jadi beberapa minggu yang lalu ya, anak meloncat dari lantai 10 gara-gara mungkin stres, gara-gara masalah seperti ini, sekolah nggak benar, kerja nggak benar, akhirnya nggak ada uang, orang tua nggak bisa kasih dia uang, akhirnya nggak ada jalan lain ya, pikiran buntu, ambil jalan yang salah. So pastiin teman-teman kalau memang tujuannya mau ngambil visa liburan, transfer ke visa sekolah, pastiin dipikirkan baik-baik. Kalau gue nyampe sana, gue mau kerja. Kalau gue kerja, uangnya gue simpan untuk gue bayar uang sekolah agar gue bisa tinggal di Australia, agar aku bisa bekerja sambil sekolah. Pastiin tanamkan di pikiran supaya nggak stres sampai sini, oke? Oke, bisa nggak sih visa liburan dipakai bekerja di Australia tanpa harus mentransfer visa kita ke student? Aku akan terlalu jahat kalau sampai aku menyarankan kamu melakukan hal itu. Karena itu adalah hal yang sangat fatal kalau misalnya teman-teman datang liburan dan visa liburan dipakai untuk bekerja di Australia. Kenapa? Karena Australia adalah negara hukum yang sangat ketat, yang sangat patuh dengan peraturan. Jadi kalau sampai kamu ngelakuin hal itu, I don't know what's going on gitu. Karena di sini juga cari kerja, tidak ada orang, perusahaan apalagi, yang mau menerima orang tanpa visa kerja. Kenapa? Karena di sini mengerjakan sesuatu itu harus pakai surat izin. Oke? Kenapa? Karena kalau sampai terjadi masalah, contohnya kamu bekerja di sebuah perusahaan si A dan terjadi masalah sedikit aja atau ketahuan, usaha ini yang dipecat bukan kamunya gitu. Jadi usaha ini yang di blacklist, yang dihapus, yang di banned gitu. Jadi bukan kamunya. Kalau kamu mungkin cuma masuk penjara doang. Lah usaha ini udah ditutup usahanya, masuk penjara pula. Jadi risiko terlalu sangat besar. Oke. Misalnya contohnya kamu bekerja di bisnis dengan temanmu di sini, teman dekatmu contohnya gitu. Jadi tanpa kamu menggunakan visa kerja. Jadi kamu anggap aja visa liburan kerja dengan temanmu. Bisa. Tapi kalau sampai kamu ketahuan, semua uang yang kamu hasilkan di Australia itu akan diambil sama pemerintah Australia. Setelah itu kamu akan masuk penjara. So there's no point. Untuk apa kamu kerja di sini pakai visa yang tidak legal? Hidup tidak tenang. Kalau sampai ketahuan semua hartanya diambil, masuk penjara pula. Untuk apa gitu? So, pastiin teman-teman memakai visa yang legal. Jadi aku tidak mau menyarankan kamu untuk pakai cara yang ilegal. No, saya nggak mau teman-teman
dapatkan masalah seperti itu. Lebih baik kamu sabar, ikutin prosesnya, ikutin jalurnya yang baik, agar kamu hidup aman di Australia, dapatkan uang, bisa kirim keluarga, dan kamu bisa merubah masa depanmu. Oke, jangan percaya kalau ada orang yang bilang, oh ini visa liburan bisa pakai bekerja, oh ini visa ini bisa pakai untuk bekerja. No, jadi nggak ada yang namanya visa liburan dipakai bekerja, kecuali kalau teman-teman pakai yang namanya working holiday visa. Nah, working holiday visa sendiri aku sudah buatkan videonya, cara apply-nya seperti apa, dokumennya apa saja, dan berapa uang yang harus dibutuhkan untuk apply visa working holiday. Aku sudah buatkan videonya, nanti aku taruh linknya di description, nanti teman-teman bisa nonton. Oke, siapa saja yang bisa pakai jalur ini? Ya, seperti kamu yang baru selesai sekolah, yang bertamat SMA atau SMK, atau mungkin baru selesai kuliah. Yang penting kamu masih di bawah 25 tahun. Bisa juga kalau kamu 25 tahun, who knows, kamu laki gitu kan. Tapi pengalaman selama ini 25 tahun ke atas agak sulit sedikit mentransfer visa ke visa sekolah. Tapi ada juga yang berhasil. So, kalau memang misalnya teman-teman ingin coba, berani. Kalau memang ditolak ya nggak apa-apa pulang, tapi kalau diterima ya alhamdulillah gitu kan. Nggak ada salahnya teman-teman bisa pakai cara ini. Jadi dari Indonesia kamu datang liburan, setelah sampai di sini kamu mencari agen untuk mentransfer visa kamu ke visa sekolah. Itu dia yang aku bisa sampaikan buat teman-teman. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, kamu bisa coret di komen di bawah ini, atau teman-teman ingin aku buat video tentang apa lagi, silahkan juga komen di bawah ini, nanti aku buat video kalau aku punya waktu. So terima kasih banyak, salam dari Sydney sambil mau anak, bye bye.